Kitab Injil mencatatkan. Ini ya, aku bilang dulu ya, Ah, Injil apa ya. lagi? Kamu tahu ya, Injil kan Tuhan kamu yang diginikan itu ya, tahu ya? Iya, iya, yang disalib. Kenapa dia digitukan dulu? Kalau Tuhan diginikan, gimana mau nolong umatnya? Tuhan aja dipenteng, terus nolong umatnya gimana? Bingung aku. Oke, saya jawab ya. Ya. Dalam kitab Injil, bukankah Islam itu menjadi kaum munafikun sejagat raya? Mengimani kitab Injil tetapi tidak mempercayai isi kitab Injil. Justru kalian ini munafikun, Bu. Oke. Bener nggak? Kalian mengimani kitab Injil nggak? Coba. Aku mengimami kitab Injil. Lalu kenapa kalian menyangkal Yesus Tuhan? Coba jawab. Tunggu dulu. Tunggu, jawab dong. Kenapa kalian mengimani kitab Injil tapi kenapa kalian menyangkal ketuhanan Yesus? Berarti munafik nggak? Kenapa saya menyangkal? Karena kitab Injil adalah kitab yang sudah kadaluarsa, diperbarui dengan Al-Quran. Kenapa kamu? Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu ketika dijumpai oleh video ini. Dan kali ini kita akan mendengarkan satu diskusi debat agama antara seorang murtadin yang merahasiakan identitasnya dengan seorang perempuan muslim yang menjadi followersnya. Video ini sebenarnya unik, lucu, tetapi menurut saya sangat pantas kita saksikan, dan di dalamnya tersirat ada pengajaran dan juga pengetahuan tentang keimanan antar dua agama. Nah, untuk lebih lengkap lagi, lanjut saja kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sayang, udah dapat informasi baru belum? Informasi apa? Oh, ini informasinya menggetarkan dunia loh. Ternyata Allah itu menyesatkan loh. Makanya banyak sekarang orang murtad sesudah tahu Allah itu menyesatkan. Gimana pendapatmu? Kan yang selama sesat ini. itu mungkin kamu. Hah? Nadi-nadi yang sesat mungkin kamu. Loh ini loh Al-Quran yang ngomong loh. Maka Allah menyesatkan siapa yang Aku muslim dari dikehendaki. kecil loh. Aku muslim dari kecil loh. Loh, benar, bukan cuma saya yang muslim dari kecil, tapi banyak yang tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Lah buktinya ini kamu kaget kan? Kamu kaget loh. Kenapa kaget? Aku belum baca. Aku Lah lagi makan itu, coba dibaca dulu. Ini surah Ibrahim ayat 4. Jadi kan selama ini banyak orang nggak tahu toh. Tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Nah, begini maksudnya. Allah gimana, akan menyesatkan kepada orang yang tidak mengerti dengan agama Islam. Kamu itu cuma menggarisi yang kata sesat aja. Yang bodoh juga kamu. Oke, baik. Berarti Allah menyesatkan, betul tidak? Berarti Allah menyesatkan. Loh, gimana sih? Ini Allah akan menyesatkan orang yang tidak mengerti akan yang diutus oleh Rasul. Oke, berarti tetap dia menyesatkan toh? Bukan. Loh. Nggak bisa. Nggak ada. Udah jelas Tapi dia yang tetap sesatnya yang nggak menyesatkan. bisa baca. Iya, Yang sesat gini tetap loh. yang nggak bisa baca. Gini loh sayang, perhatikan ya. Perhatikan, saya ini misalkan saya ini kan nggak ngikut nih. Berarti saya disesatkan, betul? Betul nggak? Kalau kamu tidak mau Iya, saya tidak mau lah. Shoot. Aku bicara. Oke. Kalau kamu nggak mau. Oke. Jangan marah lah. Senyum dong, senyum dong. Oke, senyum dulu. Senyum dulu. Iya. Oke, silakan. Oke, aku dulu yang bicara ya. Oke. Nah, gini. Kalau kamu menjalankan semua apa yang diajarkan oleh Rasul ya, dan semua yang diajarkan oleh para nabi, Allah tidak akan menyesatkan kamu. Karena kamu tidak mau menjalankan semua itu, maka Allah akan menyesatkan kamu dengan kata-kata itu tadi. Oke. Artinya kalau saya tidak mendengarkan berarti saya disesatkan Allah, betul? Ya enggak, kamu disesatkan oleh pikiran kamu lah. Loh gimana sih katanya disesatkan Allah? Kamu bolak-balik aku jadi bodoh gitu. Nggak bisa loh, aku tuh udah aku punya diri aku loh. Coba loh, ini kan jelas maka Allah menyesatkan siapa yang dia bagi kehendaki. Orang-orang yang tidak taat kepadanya dan tidak menjalankan perintahnya. Yang kayak kamu. Disesatkan ya toh. Artinya disesatkan sama Allah toh. Bener nggak? Yang penyesat itu kamu. Kita bingung gimana sih? Kok saya jadi kamu samakan dengan Allah? Saya nggak menyesatkan orang loh. Tapi kalau Allah menyesatkan di sini jelas. Kamu agamanya apa sih mbak seperti itu?
Yang jelas, kamu cari-cari ini. yang jelas gini, Bu, Ibu sayang, saya panggil kamu sayang ya karena namamu sayang. Begini loh sayang, saya ini bukan Islam Nggak karena bisa naik, saya Pak, ini PK. karena saya tidak mungkin menyembah penyesat. Jadi saya menggunakan akal kecerdasan saya, ya. Semarah-marahnya orang tua kepada anaknya, dia nggak pernah menyesatkan anaknya. Pasti dia mendidik anaknya supaya menjadi baik. Masa ia sekelas Allah, ya toh? Bukankah manusia itu semasa hidupnya, biarkanlah dia bertobat atau tidak bertobat, dan akhir dari pertobatannya adalah innalillahinya. Tetapi kenapa mesti disesatkan? Bukankah orang sakit membutuhkan dokter? Bukankah orang yang berdosa membutuhkan taubat? Lalu kenapa Allah justru menyesatkan orang sekalipun orang itu belum bertaubat? Maka bagi orang yang cerdas, bahwa sesungguhnya penyesat itu pastilah iblis, bukan Tuhan yang benar. Makanya dikatakan, di dalam Al-Quran juga dikatakan, bukankah engkau digunakan untuk berpikir? Pakailah pikiranmu untuk mengetahui itu benarkah Tuhan, ataukah hanya iblis mengaku-ngaku Tuhan. Coba sekarang, sayang, apakah masih ridho menyembah penyesat? Kamu tidak boleh menyalahkan Tuhan penyesat ya. Itu kata-kata yang kamu garisi biru sama merah itu maksudnya begini. Kalau kamu tidak bisa menjalankan semua perintah Tuhan dan apa yang telah diwariskan pada Rasul itu ternyata termasuk kamu orang yang sesat. Maksudnya seperti itu. Kalau penjabarannya, kamu jangan ambil garis besarnya. Coba loh kamu belajar dari hadis, dari kitab-kitab yang ada. Kalau kamu cuma melihat itu aja, nggak bisa. Oh, berarti saya nggak setuju dengan ayat ini, dikoyak aja gitu. Ya, kamu harus belajar lagi kepada orang yang lebih. Enggak, mengerti ilmu agama. berarti ayat ini dikoyak aja karena kamu nggak setuju. Oh, yes. Bukan dikoyak. Loh, terus begini loh, kan saya sudah bilang tadi, anggaplah ada namanya si Budi tidak mendengarkan, oke? Lalu si Wati mendengarkan. Lalu kemudian si Allah menyesatkan si Budi, sedangkan si Wati nggak disesatkan, betul? Betul? Yang menyesatkan itu bukan Allah, tapi La sifat ilah. dia. Ini yang saya Dia dari katakan, apa dengar itu? ya. Makanya di dalam Al-Quran itu jelas-jelas memang kalian ditolak oleh Allah. Karena apa? Kalian tidak beriman kepada Al-Quran. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran kalian rubah. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 8 dikatakan begini. Di antara manusia itu ada yang berkata, sesungguhnya kami beriman kepada Allah sampai hari akhir. Kemudian Allah menjawab, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Terbukti seperti ibu ini. Ibu menyangkal isi Quran. Jelas-jelas di sini Allah menyesatkan, tapi kamu katakan bukan Allah menyesatkan. Na'udzubillahi bin zalik. Ayo. Allah tidak pernah menyesatkannya. Allah Ini kan ayatnya, menciptakan- Bu. Kita nggak butuh perasaanmu, Bu. Ini ayatnya, ada dalilnya. Kamu kan cuma memotong yang itu aja, tapi kamu nggak belajar dari Di awal. sini, Bu, bukan soal potong memotong. Justru Ibu main Saya ini perasaan. Oke, Gimana, kamu bisa Ibu? berdebat sama yang lain aja. Kalau berdebat sama aku Udah. penonton ya nggak ada yang suka. Ustadznya, ulamanya nggak ada yang berani. Tapi saya itu nggak lihat manusia. Bagi saya manusia itu sama. Bagi Kamu saya tinggal manusia di itu mana? punya Aku akal, tanya, punya Pak. kecerdasan. Ya, sama-sama memiliki akal pikiran. Jadi bukan karena dia ulama, karena dia ustadz, bukan. Semua manusia diberikan akal dan pikiran. Nah, sekarang coba, sayang, saya kasih analogi. Apa? Kamu mau nggak mengikutin orang bodoh? Ya nggak mau karena aku pinter. Kalau aku bodoh mau. Yes, Mau. benar. Nah sekarang kamu mau nggak mengikutin maling? Maling. Nah, kamu mau nggak ngikutin orang maling? Nggak apa-apa kalau malingnya mau masuk masjid aku ikut. Loh, kalau maling kan namanya juga maling, gimana sih? Oke, Maling ya sekarang namanya Pak Maling. Pak Maling mau kemana Pak Maling? Aku mau ke bukan, masjid. bukan Aku Pak itu nggak Malingnya apa-apa. tuh. Oke. Nah sekarang gimana sayang? Kamu mau nggak menyembah penyesat? Coba. Kamu menyembah penyesat? Coba. Ayo. Siapa yang tak kamu masuk penyesat itu? Loh, aku nanya enggak? Aku nanya kamu mau nggak menyembah penyesat? Yang aku maksud itu tetap aku menyembah sang pencipta, Bukan, yang penyesat aku ya. tanya sama Kamu kamu, bilang penyesat, nggak tahu. yang aku tanya sama kamu mau tidak menyembah penyesat? Saya, aku tanya. Sampai orang mana? Saya ini tinggal di Kalimantan Timur. Oke, nah sekarang kita fokus ke sini aja Terus kamu dulu. belajar kamu.
siapa? Apa? Sanatnya siapa? Kamu belajar agama itu punya sanat dari siapa? Tanya, ngerti sanat enggak? Kalau nggak ngerti sanat, Oh, nggak usah ngisi. saya punya ilmu itu langsung dari saya itu punya ilmu ya, punya pengetahuan, punya hikmat langsung dari Sang Pencipta. Makanya saya Langsung dari disuruh bagel kan? langsung dari Dari Tuhan. Tuhan, kan? Makanya saya disuruh untuk memberikan Aku melek, itu tuh. kebenaran. Oke. Oke, sekarang coba Ah, dijawab sekarang Bu Tuhan sayang. kamu siapa? Udah sebentar dulu. Kamu jawab dulu. Kamu mau tidak menyembah penyesat? Siang nggak mau pulang. Ayo. Nyesat. Kamu mau tidak menyembah penyesat? Yang kamu masuk penyesat itu siapa dulu? Saya nggak ada maksud siapa-siapa. Saya coba ingin saya hanya ingin coba mengajak kamu menggunakan akal. Oke? Secara rasional sederhana. Kamu mau tidak menyembah penyesat? Ya tetap nggak mau lah. Kenapa menyesat? Lalu ketika Allah menyesatkan, kenapa kamu menyembah Allah penyesat? Bukan Allah menyesatkan, kamu harus baca kata-kata dari awal dong. Ini kamu Udahlah, kok. ibu ini nggak beriman pada Al-Quran teman-teman. Dia mau merubah Al-Quran, ya. Oke ibu ya, semoga Loh, ibu ya tidak lah. dapat. Loh iya dong, ibu merubah Al-Quran. Jelas-jelas di sini Allah menyesatkan. Ya Ibu enggak ya, bilang kamu nggak itu salah menyesatkan. menggarisi. Loh, kok salah menggarisi? Kamu buka kamera aja nggak mau. Coba buka kamera situ. Alasannya apa saya buka kamera coba? Saya kan nggak cari jodoh. Ya aku kepin tahu muka kamu lah. Loh, Kamu itu saya kan mukanya nggak cari seperti apa? jodoh Kalau loh. ngomong Saya ngawur kayak gitu, saya nggak cari mancing-mancing jodoh orang. Bu sayang. Kamu Saya pinter ngomong, aku pinter Ibu ngomong. sayang, Nggak seperti saya itu. ini bukan mau cari jodoh. Saya ini hanya menyampaikan, mensiarkan kebenaran. Supaya banyak orang menggunakan akal kecerdasan, jangan hanya beriman buta. Itulah tujuan saya. Jadi saya bukan mau cari jodoh. Gini aja. Sekarang kamu Gimana? belajar lagi dari awal ya. Lah, justru ibu ini sekarang pertanyaannya. ibu ini sekarang udah kafir loh. Karena ibu udah nggak beriman pada Al-Quran. Kamu tahu kafir nggak? Kafir tuh ada tanda-tandanya. Bodoh banget kamu kayak. Loh, kafir itu dengarkan. Kafir itu seperti ibu. Karena ibu itu menutup diri kepada Al-Quran ini. Padahal Al-Quran sudah bilang, maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Tiba-tiba ibu bilang, oh nggak ada Allah menyesatkan. Nah ibu udah kafir. Kafir Quraisy ibu ini. Kamu ngomong. Kamu Ibu ini bisanya mengkafir-kafirkan orang. loh kan ibu tadi yang bilang tanya soal kafir, gimana sih ibu ini? Ibu yang ngomongin kafir kok gimana? Kamu gini tuh nyari viral gitu kah? Bukan. Justru saya kan gini loh Bu. Saya kan tunjukkan dalilnya, ya Tom. Saya ingin mengedukasi anak bangsa, jangan karena agama menjadi penipu, jangan karena agama tidak berani jujur, jangan karena agama tidak mau menggunakan akal kecerdasan. Ya, itu adalah edukasi saya kepada anak bangsa supaya negara kita cepat maju. Bener nggak sih Bu? Betul? Iya. Oh, iya. Mantap. Dia suruh Bu. Sayangku panggil dia. Ini ada mau diskusi bilang, alah kok pergi dia. Itu orang jualan. Ya nggak apa-apalah. Supaya dia selamat dunia akhirat. Gimana sih Bu? Aku tanya dulu. Ya. Bapak ya. Tuhan itu pencipta atau ciptaan? Coba jawab dulu. Ya jelas Tuhan itu pencipta, tetapi Tuhan itu tidak penyesat. Itu kuncinya Bu. Kalau ada Tuhan penyesat, itu pastikan itu iblis, menyamar dia. Itu. Ya seperti kamu itu bikin-bikin, berarti kamu temannya Loh, iblis. kok saya disama-samakan dengan Allah? Ya. Gimana sih? Gak ada angin, gak ada apa, bahas tentang itu, bahas yang penting-penting aja. Iya Bu, Bahas yang gini loh Bu masuk sayangku, akal aja, dengarkan. nggak masuk akal dibahas. Sayangku dengarkan ya. Saya kasihan loh, banyak sekali di negara kita mengimani Terus aku tanya sesuatu. Sebentar lagi. dulu Bu, dengarkan. Banyak sekali di negara kita ini mengimani sesuatu yang tidak dia ketahui. Itu namanya kan iman buta. Oke, makanya sekarang banyak orang, ada orang dari Yaman ngaku-ngaku keturunan Habaib, dia kasih ludah itu di aqua, cuy, rebutan, kan kasihan toh. Inilah akibat iman buta. Makanya di zaman teknologi sekarang, bukalah otakmu, bukalah kecerdasanmu itu. Jangan lagi mau didoktrin, gitu loh Bu. Gimana? Cocok? Kamu itu
apa Kenapa? itu agamanya Kristen apa Muslim? Saya ini sebenarnya tidak punya agama, tapi saya punya Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak menyesatkan. Siapa nama Tuhan kamu? Nama Tuhan saya sesuai dengan kitab Injil. Kitab Injil mencatatkan. Ini ya, aku bilang dulu ya, Ah, Injil apa ya. lagi? Kamu tahu ya, Injil kan Tuhan kamu yang diginikan itu ya, tahu ya? Iya, iya, yang disalib. Kenapa dia digitukan dulu? Kalau Tuhan diginikan, gimana mau nolong umatnya? Tuhan aja dipenteng, terus nolong umatnya gimana? Bingung aku. Oke, saya jawab ya. Ya. Dalam kitab Injil, bukankah Islam itu menjadi kaum munafikun sejagat raya? Mengimani kitab Injil tetapi tidak mempercayai isi kitab Injil. Justru kalian ini munafikun, Bu. Oke, Bener nggak? Kalian mengimani kitab Injil nggak? Coba. aku mengimami kitab Injil. Lalu kenapa kalian menyangkal Yesus Tuhan? Coba jawab. Tunggu dulu. Tunggu, jawab dong. Kenapa kalian mengimani kitab Injil tapi kenapa kalian menyangkal ketuhanan Yesus? Berarti munafik nggak? Kenapa saya menyangkal? Karena kitab Injil adalah kitab yang sudah kadaluarsa, diperbarui dengan Al-Quran. Kenapa kamu memakai kitab yang sudah expired? Perhatikan, sedangkan di zaman Nabi Muhammadmu saja, si Muhammad membaca kitab Injil yang diberikan oleh Waraka bin Naufal. Inilah Ya, umatnya kurang ajar, tahu nggak? Nabinya aja nggak pernah berani mengatakan kitab Injil sudah kadaluarsa. Datang umatnya mengatakan memfitnah kitab sudah kadaluarsa. Astagfirullahaladzim. Mengerikan sekali. Waraka menjelaskan tentang kitab Injil itu kenapa? Ya, dalam kitab Injil tertera bahwa nanti akan diciptakan seorang rasul dilahirkan. Nggak ada kitab Injil yang mana? Kitab Injil palsu yang kau maksud? Bernabela, kalau kamu kan pakai yang palsu, ini yang Bernabela. Justru kamu yang pakai palsu. Perhatikan Bu ya, saya kasih bocoran ya. Perhatikan, saya kasih bocoran ya Bu ya. Al-Quran itu sesungguhnya bukan dari Tuhan. Perhatikan, Al-Quran itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Al-Quran telah merusak kebenaran Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, jadi Al-Quran itu merusak Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya kalian ini tersesat. Dan yang menyesatkan adalah sesembahanmu yang penyesat. Jadi kalian itu Bu, maling pinter aku. makanya kalian itu dengarkan Bu, makanya kalian itu tidak disuruh membaca kitab Taurat, Zabur, Injil supaya tidak ketahuan kalau Al-Quran itu telah merubah. Istilah. Fokus Bu, fokus. Ibu mau kabur. Ibu mau kemana? Mau kabur? Mau pulang. Oh, mau pulang. Kan diskusi ini saya percaya saudara-saudara semuanya terhibur, dan bukan hanya itu saja tetapi ada satu hal yang kita dapatkan dari diskusi ini, yaitu yang pertama adalah keberanian untuk memberitakan Injil, dan kedua ada banyak cara untuk kita bisa menyampaikan isi hati Tuhan, dan yang ketiga ternyata media sosial ini unlimited tanpa batas. Siapa saja yang menjadi pertemanan atau followers bisa menjadi sasaran untuk kita beritakan kabar baik itu. Nah, saya percaya apa yang telah kita dengarkan menjadi sebuah penambah wawasan dan juga pengetahuan akan keimanan serta keagamaan bagi kita semuanya. Terima kasih banyak sudah menontonnya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.